Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Alhamdulillah, masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di channel ini. Dan besok kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang agung dan penuh keberkahan bagi kita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan keutamaan bulan Ramadan bagi umat Muslim. Nonton terus ya video kami sampai selesai. Terima kasih. Keutamaan bulan Ramadan adalah hal yang harus dikejar oleh umat Muslim. Keutamaan pada bulan Ramadan sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah berbondong-bondong menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-8 dalam penanggalan kalender Hijriyah. Di bulan ini, umat muslimin akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Bulan ini dikatakan penuh berkah karena setiap amal perbuatan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita mempersiapkan diri untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Berikut 10 keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. 1. Bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Di antara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan akan diberi balasan pahala seperti melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan akan dibalas dengan berkali-kali lipat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Yakni, aku akan memberikan pahala yang banyak tanpa menentukan kadarnya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. 2. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena di bulan mulia ini Allah pertama kali menurunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat berikut yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Memperbanyak baca Al-Quran tidak hanya untuk orang sudah hafal atau lancar dalam membacanya. Tetapi, bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, juga akan Allah berikan pahala yang mulia sesuai dengan hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. 3. Termasuk rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 perkara. Tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dengan mengerjakan 5 perkara tersebut. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Berdasarkan hadis dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat, persaksian bahwa tidak ada ilah, sembahan yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali hanya Allah. Dan bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah,
dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga di bulan Ramadan. Seperti dalam hadis berikut yang artinya, Ketika masuk bulan Ramadan, maka syaitan-syaitan akan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari dibukanya pintu-pintu surga adalah Allah menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka bermakna Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan mereka ke neraka. 5. Bulan pengampunan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di hari akhir nanti. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu menerima taubat hambanya selama ajal belum menjemput. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertaubat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertobat dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis berikut yang artinya, Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dengan mengetahui hadis tersebut, hendaklah bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan mintalah ampun atas segala perbuatan dosa diperbuat selama ini agar dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. 6. Terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi semesta alam. Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Terdapat pada hadis berikut yang artinya, Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. sebagai seorang yang bersungguh-sungguh dalam mengejar amalan di malam Lailatul Qadar, hendaknya tidak memilih-milih waktu dalam mengejar malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam di 10 hari terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Sebab, tidak ada yang bisa memastikan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Bulan mustajab untuk berdoa. Di bulan Ramadan ini, terdapat keistimewaan yaitu waktu mustajabnya berdoa. Berdoa merupakan suatu bentuk-bentuk ikhtiar untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Sesungguhnya, Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim, apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. Ada 3 waktu yang dianjurkan untuk berdoa di bulan Ramadan yaitu: Pertama, waktu sahur. Rabb kita, Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, saat berpuasa. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Pemimpin yang adil. Dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, ketika berbuka puasa.
Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 2 orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. 8. Bulan berbagi. Salah satu pintu dalam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan adalah dengan bersedekah. Setiap kita berbagi, pada hakikatnya harta kita tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Berbagi juga merupakan suatu bentuk investasi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah, bahkan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersedekah seperti melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan seperti angin berhembus, maksudnya adalah beliau sangat cepat dan ringan dalam memberi. 9. Bulan yang mengajarkan takwa. Sahabatku yang beriman, tahukah apa tujuan dari mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan? Tujuan dari mengerjakan amal-amalan kebaikan di bulan Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Dengan mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, diharapkan menjadi manusia yang terus mengerjakan amalan kebaikan meskipun di luar bulan Ramadan. Setelah berlatih menahan diri dari berbagai kemaksiatan dan syahwat, maka kita harus terbiasa selalu menahan diri dari hal yang Allah haramkan. 10. Terdapat ibadah khusus. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini, terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya, yaitu ibadah sholat tarawih. Waktu mengerjakan sholat tarawih adalah setelah Isya. Hukum menjalankan sholat tarawih adalah sunnah, namun pahala menjalankannya seperti menjalankan ibadah wajib di bulan-bulan selain Ramadan. Sholat tarawih juga memiliki beberapa keutamaan seperti dalam hadis berikut yang artinya, Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, sholat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, sungguh luar biasa bulan suci Ramadan yang sangat penuh keberkahan. Semoga besok saat menjalankan puasa dengan niat yang bersih. Semoga Allah menerima ibadah puasa, ibadah sholat, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau info dari kami. Mohon diberi saran di kolom komentar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.